Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pertemuan sebelumnya ya, kita telah selesai dari pertemuan atau pelajaran yang ketiga. Dan insyaallah pada hari ini kita akan lanjut pada pelajaran yang keempat, ad-darsu ar-rabi'. Pelajaran yang keberapa? Yang keempat. Jadi selesai pelajaran yang ketiga. Dan kesimpulan dari pelajaran yang ketiga itu adalah banyak membahas tentang mubtada khabar. Bagaimana cara ya menyusun mubtada khabar. Kesimpulannya mubtada khabar, kata yang pertama di dalam bahasa Arab ya, kalau seperti pelajaran yang ketiga bentuknya, kata yang pertamanya diberikan al-baitu. Kemudian kata yang kedua disebut khabar tanpa al-baitu jadidun. Rumah tersebut baru, misalnya ya, rumah tersebut baru. Jadi kata yang pertama mubtada'nya, kata yang kedua khabarnya. Kata yang kedua khabarnya. Dan khabar ketika atau mubtada ketika nama orang tanpa ada alnya. Tidak perlu diberikan al, cukup nama orang saja. Zaidun jamilun. Zaid indah, ganteng, misalnya ya. Khusus untuk pertemuan yang kemarin kita telah mengambil al-huruful qamariyah dan al-hurufus syamsiyah. Huruf al-qamariyah yaitu disebutkan alnya, al-qamariyah. Al-hurufus syamsiyah tidak disebut alnya tapi langsung ke kata setelahnya, tapi apa? Kata setelahnya di tasydid, asy-syamsiyah. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang keempat, ad-darsu ar-rabi'. Ad-dars artinya apa? Pelajaran. Ar-rabi' yang keempat. Ad-darsur rabi', pelajaran yang keempat. Ya, pelajaran yang keempat. Nah, di sini ada alif. Ada alif. Ya. Kemudian pelajaran yang kita akan bahas insyaallah sekarang ada lagi huruf jar namanya. Huruf jar. Tahu huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang membuat kasrah atau yang membuat jar. Nah, misalnya ada fi dan ala. Fi dan ala. Kalau fi artinya apa? Di. Kalau ala di dalam. Di atas ya, di atas. Kalau fi di dalam, kalau ala di atas. Misalnya fil baiti artinya di dalam rumah. Alal maktabi di atas meja. Kalau fi artinya di dalam. Ala di atas. Kalau begini bentuknya fil baiti alal maktabi, antum sebutkan fil baiti jar dan yang dijar itu sebagai khabarnya. Bisa? Jadi mana khabarnya? Ketika misalnya ada di sini kitab misalnya, al-kitabu fil baiti. Al-kitabu fil baiti. Al-kitab mubtada'nya, fil baiti sebagai khabarnya. Nah, kalau al-kitab saja mubtada'nya. Al-kitab, kitab. Kenapa kitab? Mana khabarnya? Fil baiti, di dalam rumah. Ya kan itu khabar, menunjukkan bahwasannya kitab tersebut di dalam rumah. Mudah ya? Ya, fil baiti alal maktab itu khabar. Kemudian kalau ketika kata dimasuki oleh jar, fi atau ala, huruf jar, maka kata setelahnya di kasrah. Di jar, fil baiti. Jelas? Alal maktabi. Jangan alal maktabu fil baitu, salah. Ketika masuk huruf jar, misalnya fi dan ala, kata setelahnya itu di jar, kasrah, di kasrah. Fil baiti alal maktabi. Bisa ya? Nah, coba antum baca al baitu. Al baitu. Al baitu artinya apa? Rumah. Rumah itu. Rumah tersebut. Al baitu. Ini mubtada. Misalnya ya, kata pertama tidak ada yang memasukinya, maka di dhamma. Al-baitu. Ini kata sebelumnya telah diambil pelajaran yang ketiga. Al-baitu jadidun. Itu semuanya di dhammah. Al-baitu, tuh. Jadidun, dun, di dhammah. Ketika masuk fi menjadi apa? Coba baca. Fil baitu. Fil baiti. Fil baiti. Ya, ketika masuk fi maka di jar. Fil baiti, di dalam rumah. Fil baiti dibaca i. Terus baca. Al-masjidu. Al-masjidu artinya apa? Masjid itu. Masjid dibaca u. Ketika masuk fi
maka dibaca apa? Fil masjidi. Ya, fil masjidi dibaca kasrah. Fil masjidi, di dalam masjid. Di dalam masjid. Artinya ya. Nah, coba buat kata meja tersebut di dalam masjid. Meja di dalam masjid. Apa katanya? Al-maktabu Ya. Al-maktabu fil masjidi. Ya, al-maktabu fil masjidi. Itu kata mubtada khabar. Al-maktabu sebagai mubtada'nya, fil masjidi sebagai khabarnya. Pintar ya. Al-maktabu fil masjidi. Kemudian setelahnya al-maktabu ya, alal maktabi. Antum perhatikan ketika al-maktabu tanpa ada yang memasukinya dibaca al-maktabu. Ketika masuk ala huruf jar artinya di atas, maka setelahnya di apa? Di kasroh. Baca i. Alal maktabi. Artinya di atas meja. Misalnya di atas rumah alal baiti. Begitu ya, di atas gelas alal kubi. Jelas setelah ala itu di jar. Salah satu tanda jar adalah di kasroh alal maktabi. Coba lagi ya. Baca as-sariru. Apa artinya as-sarir? Ranjang itu. Ketika masuk alas sariri dibaca i. Alas sariri, di atas ranjang. Bisa buat kalimat apa yang di atas ranjang? Misalnya apa kira-kira? Misalnya saya katakan apa ya? Al-qittu alas sariri. Alas sariri. Kucing tersebut di atas ranjang. Al-qittu lagi mubtada, alas sarir khabarnya. Ini mudah ya. Jadi huruf jar yang kita ambil pada hari ini insyaallah adalah fi dan ala. Fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Ketika masuk di dalam sebuah kata, kata setelahnya di jar. Salah satu tanda jar di kasrah, fil baiti alal maktabi. Mudah? Jadi insyaallah mudah ya pelajaran yang alif ya. Kemudian ba. Kita masuk ke ba. Kemudian ada contoh di sini. Saya baca saya langsung ya. Aina Muhammadun. Aina sekarang. Ini kata tanya. Aina artinya apa? Di mana? Di mana? Aina artinya di mana? Kalau kata tanya sebelumnya ada. Misalnya ma untuk yang tidak berakal, man yang berakal. Man Muhammad, siapa Muhammad? Begitu ya. Nah, ini bertanya aina di mana? Kalau man untuk menanyakan apa itu, siapa itu. Kalau aina menanyakan tempat, di mana tempatnya. Aina artinya di mana? Aina artinya di mana? Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Nah, misalnya Zaid, ada orang namanya Zaid. Kita bertanya, di mana Zaid? Pakai aina. Aina Zaidun. Aina Zaidun. Bisa juga yang tidak berakal. Misalnya kitab. Aina al-kitabu. Ainal kitabu. Di mana? Kitab. Begitu ya. Ainal maktabu. Ainal baitu. Begitu. Nah, jadi aina Muhammad artinya apa? Di mana Muhammad. Jawabannya coba baca setelahnya. Huwa fil ghurfati. Ya, ini contoh penggunaan huruf jar ya. Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Dia, huwa artinya dia untuk lelaki. Dia yaitu Muhammad fi di dalam al-ghurfati di dalam kamar. Kenapa dibaca ti al-ghurfati? Karena ada apa? Huruf jar fi. Telah diambil di atas. Fi ini menjer. Kata setelahnya di kasrah ya. Fil baiti alal maktabi. Makanya di sini dibaca jar juga al-ghurfati. Huwa fil ghurfati. Nah, jadi pertanyaannya tadi, aina Muhammadun? Di manakah Muhammad? Di mana? Jawabannya huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Huwa artinya dia, fi artinya di dalam, al-ghurfati artinya kamar. Mudah. Terus setelahnya. Wa aina Yasirun. Wa aina Yasirun. Coba terjemahannya. Dan di mana Yasir? Nah, dan wa artinya dan. Aina artinya di mana? Yasirun artinya Yasir, nama orang.
Wa aina Yasirun, dan di manakah Yasir? Dan di manakah Yasir? Jawabannya setelahnya. Huwa fil Fil huwa fil hammami. Huwa fil hammami. huwa fil hammam. Ya, dia berada di dalam Dapur. al-hammam. Apa itu? Al-hammam artinya kamar mandi. Ya. Al-hammam artinya apa? Kamar mandi. Kamar mandi. Huwa fil hammam. Dia berada di dalam kamar mandi. Sama ya. Katanya di atas sama, tapi yang membedakan yang pertama, yang kedua ini ada wa dan Yasir. Namanya beda, Muhammad dan Yasir. Kemudian kata setelahnya yang membedakan adalah al-ghurfa dan al-hammam. Al-ghurfa dan al-hammam. Huwa fil hammami. Dia berada di dalam al-hammam. Apa itu? Kamar mandi. Kalau di atas huwa fil ghurfa, di dalam kamar. Di bawah Yasir berada di al-hammam. Ya. Wa aina Yasirun, dan di manakah Yasir? Huwa fil hammam, dia berada di dalam kamar mandi. Kemudian yang keempat, ketiga. Wa aina Aminatu, ya. wa aina Aminatu. Ini tidak dibaca tunnya. Kalau nama perempuan itu tidak dibaca tanwin. Bisa ya? Nama perempuan tidak dibaca tanwin. Nama perempuan tidak dibaca tanwin. Misalnya ada Zainab, nama perempuan Zainab, dibaca Zainabu, bukan Zainabun. Tapi kalau nama laki-laki itu ditanwin. Muhammadun, ya, Yasirun. Tapi ketika nama perempuan tanpa tanwin, dari baca Aminatu. Wa aina Aminatu. Apa terjemahannya? Dan di manakah Aminah? Ini aina menanyakan tempat, di mana keberadaan seseorang. Wa aina Aminatu, dan di manakah Aminah? Dan di manakah Aminah? Jelas ya? Jawabannya setelahnya. Huwa fi Sekarang hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Jadi ditanyakan di manakah Aminah? Jawabannya hiya fil matbakhi. Dia berada di dapur. Al-matbakh artinya dapur, ini ya, dapur, gambar dapur. Di bawahnya ada al-matbakh artinya dapur. Ketika ditanyakan di mana Aminah, jawabannya pakai hiya. Hiya artinya dia. Apa bedanya huwa dan hiya? Apa beda huwa dan dia, hiya? Ketika kita menanyakan Muhammad dan Yasir, memakai huwa. Dia, Muhammad atau Yasir. Ketika ditanya Aminah, pakai hiya. Berarti apa? Menunjukkan ketika perempuan, kata gantinya adalah pakai hiya. Artinya dia. Kalau perempuan artinya dia. Hiya yaitu Aminah. Hiya fil matbakhi. Dia berada di dalam apa? Dapur. Dia berada di dalam dapur. Jadi hiya itu kata ganti untuk perempuan. Kalau huwa kata ganti untuk laki-laki. Hiya fil matbakhi. Dia berada di dalam dapur. Kemudian setelahnya baca. Aina Ya. Aina al-kitabu. Ya, ainal kitabu. Ainal kitabu artinya apa? Di mana kitab itu? Ya, ya, barakallahu fikum. Ainal kitabu. Di manakah kitab? Kitab itu. Ain artinya di mana, al-kitab artinya kitab. Ini bisa aina, bisa masuk di dalam nama orang. Aina Muhammad, aina Yasir, aina Aminah. Ini sekarang nama yang ditanyakan adalah yang tidak berakal. Ainal kitabu, di manakah kitab? Di mana kitab? Jawabannya Huwa alal maktabu. Huwa alal maktabun. ala. Ada ala masuk. Berarti dibaca Huwa alal maktabu. bi. Huwa alal maktabi. Ya, huwa alal maktabi. Ketika ala dijar ya, setelahnya alal maktabi. Artinya apa? Dia di atas meja. Huwa yaitu kitab, alal maktabi, di atas meja. Huwa alal maktabi, di atas meja. Jadi ketika ditanyakan tidak berakal al-kitab, dan al-kitab ini ya dihukumi lelaki. Bisa? Bisa. Kan lelaki di atas, ada yang lelaki tapi berakal. Nama orang Muhammad, Yasir.
Ya, kalau nama perempuan juga ada yang berakal, Aminah. Ketika yang tidak berakal, Alkitab bisa dihukumi mudzakkar juga, lelaki. Jadi ada yang tidak bukan orang yang tidak berakal dihukumi laki-laki, pakai hiya. Nah, sekarang kan pakai hiya, pakai huwa. Huwa itu kembali ke kitab. Nah, dia yaitu kitab, huwa alal maktabi, dia di atas meja. Baca bi ya, karena kemasukan ala. Kemudian yang terakhir, baca. Wa aina as-sa'atu. Ya. Wa aina as-sa'atu, dan di manakah as-sa'ah? As-sa'ah apa artinya? Jam. Jam. Ya. Wa aina as-sa'atu, dan di manakah jam? Bedakan Alkitab untuk lelaki ya, diikutkan kepada lelaki. As-sa'atu diikutkan kepada perempuan. Ada tak di sini. Tamarbuta. Ya, tak tamarbutah. Tak ya, diikutkan kepada perempuan. Jadi ada kata yang tidak berakal, dia diikutkan kepada lelaki ketika tidak pakai tak. Ini Alkitab. Ada nama perempuan, ada perempuan atau yang tidak berakal dihukumi perempuan, yaitu ketika pakai tak, as-sa'atu. Dan di mana ke jam? Makanya setelahnya dibaca hiya juga. Hiya, coba baca. Hiya 'alas sariri. Ya, hiya 'alas sariri. Dia yaitu jam tadi. Hiya, dia 'alas sarir, di atas ranjang. Bagus. Hiya 'alas sarir. Ketika tadi sebelumnya Alkitab ditanyakan di manakah kitab, tidak pakai tamarbuta ya, Alkitab. Jawabannya pakai huwa. Huwa dia 'alal maktab, di atas meja. Ketika pakai tamarbuta as-sa'atu, maka pakai hiya. Dia yaitu as-sa'ah, jam, hiya 'alas sarir, di atas ranjang. Ala artinya di atas. Dan dia huruf jer, makanya setelahnya di jer, as-sariri. Mudah ya? Insyaallah mudah. Ya, insyaallah ini mudah. Jadi selesai ya. Kesimpulan yang kita ambil pada hari ini di pelajaran yang keempat, pelajaran yang baru, yaitu adalah ada huruf jer namanya. Ada huruf jer yaitu fi dan ala. Fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Dan ketika masuk fi dan ala, kata setelah di jer, salah satu tanda jer adalah di kasrah. Dan kita juga telah ambil aina, artinya di mana, menanyakan tempat, posisi. Dan setelahnya juga Alkitab dan al-as-sa'ah menunjukkan bahwasannya ada yang tidak berakal diikutkan kepada lelaki ketika tidak pakai ta, dan ada yang tidak berakal diikutkan kepada perempuan ketika dia pakai ta tamarbutah. Setelahnya ketika ditanyakan pakai huwa atau hiya, tergantung. Misalnya ditanyakan di mana rumah, ainal bait, di mana rumah? Maka huwa fi syari, di inda syari, dia di samping jalan. Nah, misalnya tanya lagi, di manakah yang pakai ta apa? Saburatun. Sabura. Wa aina sabura? Di manakah papan tulis? Pakai hiya fil masjid misalnya ya. Jadi itu membedakan huwa hiya. Jadi yang tidak berakal tergantung, kalau ketika yang tidak berakalnya diikutkan kepada laki tidak pakai tamarbutah pakai huwa. Ketika perempuan yang tidak berakalnya diikutkan kepada perempuan maka pakai hiya. Hiya 'ala sarir, hiya 'ala fi, terserah ya. Ya, selesai. Jadi ada kata baru al-matbakh, artinya ada dapur. Mungkin sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.